Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. Huwal ladzi khalaqas samawati wal arda bil haqq. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. صلوات ربي وسلامه على نبيه المصطفى الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين وجعله نورا ينير الظلمات وأرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. Para jamaah hadirin jamaah Jumat Masjid Silaturrahim yang dirahmati Allah, kita bersama-sama berjalan dalam hidup ini menjalani ujian yang berat dengan semua yang Allah berikan kepada kita. Usia kita, kesehatan kita, waktu kita, harta benda yang Allah berikan, begitu pula anak-anak yang Allah Subhanahu wa ta'ala amanatkan di atas pundak kita semuanya. Ujian ini amat berat. Tanpa bantuan dan dukungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil untuk kita lulus dari semuanya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu yang merupakan bahagian dari ujian yang kelak kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu yang berhubungan dengan kita semua yang kelak kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia benar-benar menghadapi ancaman kerugian yang amat mengerikan. Lalu bagaimana hadirin sekalian kita selamat dari kerugian tersebut? Bukan hanya kerugian dalam kehidupan dunia, tapi yang kita akan hadapi adalah kerugian, azab dan penderitaan di hari akhir nanti. Jalan keluar dari kerugian tersebut Allah sebutkan pada kelanjutan dari ayat ini. Illal ladzina amanu wa amilus salihat wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Jalan satu-satunya
hanya dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percayakan hidup kita seluruhnya kepada Allah. Kita ikuti bimbingan dan petunjuknya, mengikuti tuntunan Rasulnya, dan selalu ingat dan sadar bahwa kehidupan dunia ini bukan merupakan tujuan akhir dari hidup kita. Kehidupan dunia singkat dan fana, kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang kekal dan abadi. Apakah patut kita mengorbankan kehidupan kita yang kekal dengan kebahagiaan tiada batas hanya untuk kesenangan dunia yang fana dan singkat? Jalan satu-satunya untuk keselamatan kita hanya dengan beriman kepada Allah. Bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar yakin, tapi benar-benar kita penuh kepasrahan, tunduk kepada Allah, mengikuti bimbingan dan tuntunannya. Hingga tidak ada hadirin sekalian satu perbuatan yang kita lakukan, ucapan yang kita perbuat, kita ucapkan, begitu pula tindakan yang kita ambil, melainkan terlebih dahulu kita bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak sejalan dengan keridhaan Allah, kita berhenti. Apabila sejalan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan. Kalau kita tergelincir, terjerumus dalam kesalahan, segera kita kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tidak membiarkan diri kita datang detik-detik sakaratul maut dalam keadaan berbuat maksiat dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Demikian pula syarat untuk keselamatan kita, mengisi waktu kita dengan amalan-amalan soleh yang kembali manfaatnya yang terbesar untuk kita semua, di samping kembali kepada orang-orang di sekeliling kita, yang jelas merupakan wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Sebagai pembuka pintu rahmatnya, kita akan merasa bahagia, senang, tentram pada saat kita mengerjakan amal-amal soleh. Tapi sebaliknya, pada saat seseorang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nuraninya, bertentangan dengan keridhaan Allah, walaupun manusia di sekelilingnya memuji dirinya, hidupnya akan selalu dalam kegelisahan dan keresahan. Lalu untuk menjaga dirinya agar tetap dalam iman, agar betul-betul dapat melaksanakan amalan-amalan soleh, maka dia harus berada di tengah-tengah lingkungan yang saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Lingkungan yang mengingatkan dirinya di saat dia lupa, memberikan semangat pada saat dia lemah, juga menyadarkan dirinya pada saat dia dalam keadaan lengah dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila hidupnya berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat yang suka menyenangkan orang lain dengan membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, mendiamkan perbuatan-perbuatan yang salah, maka orang semacam ini betul-betul semakin jauh dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dari azab dan murkanya. Oleh karena itu, untuk menjaga, membentengi iman dan amal soleh kita harus hadirin sekalian memilih lingkungan yang baik dan sehat, karena kita tahu bahwa pengaruh lingkungan amat kuat terhadap seseorang. Oleh karena itu, pepatah Arab mengatakan manjalas danas. Orang yang duduk dengan seseorang, dia akan tertular kebiasaan orang tersebut. Maka Rasulullah perintahkan untuk memilih teman duduk, kawan-kawan yang soleh, untuk dapat meluarkan kebaikan untuk diri kita, dan sebaliknya juga memupuk kecintaan di hati kita terhadap segala kebajikan dan kebaikan. Oleh karena itu, dalam surat At-Taghabun Allah ingatkan kita semua, fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Maka berimanlah kalian kepada Allah, kepada Rasulnya, dan keimanan ini manfaat keuntungannya akan kembali kepada kalian, memberikan rasa aman di hati kalian dalam hidup ini. Kebersamaan kalian dengan Allah membuat rahmat Allah selalu dicurahkan atas kalian. Begitu pula perlindungannya, bimbingannya maupun petunjuknya. Fa'aminu billahi wa rasuli, berimanlah kalian pada Allah dan Rasulnya. Wan nuril ladzi anzalna, dan nur, cahaya yang Allah turunkan bagi kalian, yaitu kitab sucinya. Kitab yang akan menerangi hidup kita, kitab yang akan mensucikan, membersihkan jiwa kita,
kitab yang akan menempatkan kita di atas jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Lalu setelah itu Allah ingatkan kita semua bersama-sama, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Hati-hatilah kalian dalam menghadapi hari yang dikenal dengan nama hari At-Taghabun. Hari di mana seseorang, hadirin sekalian, terbuka matanya menyaksikan hakikat dan kebenaran. Apabila dia hidup dalam kehidupan dunia hanya sibuk mengurus dunianya, mengejar hawa nafsunya dan kepuasannya, maka pada hari tersebut dia menyadari bahwa dirinya dalam keadaan tertipu, terpedaya. Oleh karena itu Nabi mengingatkan kita, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat, banyak manusia tertipu dengan kedua nikmat tersebut. Itu masa-masa sehat dan masa-masa luang. Pada saat sehat, dia gunakan kesehatannya untuk perbuatan yang sia-sia, bahkan kemaksiatan kepada Allah. Begitu pula masa luangnya. Tapi begitu seorang yang tadinya sehat dalam keadaan sakit, waktu yang Allah berikan kesempatan hilang, dia berada di hadapan saat-saat sakaratul maut, baru pada saat itu dia menyesal. Dia menyadari bahwa dirinya tertipu, telah menjual yang abadi, yang kekal, kenikmatan tiada batas untuk kehidupan dunia yang singkat dan pendek. Dia baru menyadari bahwa hidupnya sebelumnya sia-sia, dihabiskan waktunya dalam perbuatan dan amalan-amalan yang tak berguna, bahkan amalan yang membawa kerugian buat dirinya. Maka barang siapa yang beriman, mengerjakan amalan-amalan saleh, Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan semua dosa-dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dirinya ke dalam taman syurganya dengan rahmatnya, dengan ampunan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam taman syurganya, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah keberuntungan yang sebenarnya, bukan dunia, bukan kedudukan, bukan harta benda. Karena semua itu semakin banyak yang kita terima, semakin tinggi kedudukan kita, semakin besar tanggung jawab kita, maka semakin berat hisab kita di hari kemudian nanti. Oleh karena itu orang-orang yang mengejar jabatan, yang mengumpulkan harta, mereka tidak infakkan di jalan Allah, bahkan mereka infakkan di jalan-jalan kemurkaan Allah. Mereka orang-orang yang kelak akan menghadapi hari-hari penyesalan, kerugian yang amat berat. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari khalidina fiha wa bi'sal masir. Adapun mereka-mereka yang ingkar, yang mendustakan ayat-ayat kami, peringatan Allah diabaikan, anjuran dan bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala tidak diperdulikan, yang dilakukan dan dikejar hanyalah kepuasan hawa nafsunya, kebebasan yang semu, padahal dirinya sebetulnya merupakan budak dari hawa nafsunya. Mereka-mereka yang ingkar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mendustakannya, Allah tetapkan mereka sebagai penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya, dan itu merupakan seburuk-buruknya tempat kembali. Lalu Allah ingatkan kita semua hadirin sekalian akan hakikat yang penting. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satu musibah yang menimpa kita melainkan semua terjadinya atas izin Allah. Apabila Allah tak izinkan, tak mungkin terjadi. Oleh karena itu apabila kita ingin selalu dalam keadaan selamat, dalam keadaan aman, dalam keadaan betul-betul terjamin keuntungan kita semuanya, jalan satu-satunya hanya berlindung kepada Allah, berlepas tangan dari selainnya. Tapi menggantungkan hidup kita kepada selain Allah, walaupun seluruh manusia berupaya untuk memberikan manfaat kepada kita dan keuntungan, tanpa izin Allah tidak akan terjadi.
Demikian pula walaupun seluruh makhluk bersama-sama berusaha menjaga, melindungi kita dari musibah dan mara bahaya, apabila Allah kehendaki mereka tak akan kuasa untuk melindungi kita semuanya. Maka tempat yang paling aman bagi kita untuk berlindung, tempat yang paling aman bagi kita untuk mengharapkan apa yang kita inginkan, dengan menjaga kehormatan kita dan tidak mempermalukan kita, hanya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Lari kalian berlindung kepada Allah, sesungguhnya aku sebagai pemberi peringatan yang nyata bagi kalian. Bukankah dalam salat kita selalu kita mengucapkan pada saat membaca suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Kenapa tidak kita resapi dan hayati? Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap. Apabila Allah meninggalkan kita, jantung kita akan berhenti, paru-paru kita tidak akan berkembang dan kuncup, begitu pula pencernaan kita tidak akan bekerja. Tapi sungguh sayang, walaupun Allah selalu bersama kita, hati kita lalai dan lengah dari Allah, bahkan terisi dengan harapan-harapan kepada selainnya. Coba hati kita hari ini sekalian kita rasakan bersama Allah, sebagaimana Allah bersama kita. Niscaya kita betul-betul akan terbebas dari ketakutan, dari kesedihan, dari kegelisahan, dan kita akan merasa betul-betul berada dalam jaminan dan perlindungan Allah, sebagaimana firman-Nya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya mereka-mereka yang berkata rabbunallah, ucapan ini menunjukkan bahwa hatinya bersama Allah, dia serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka istiqamah sesuai dengan apa yang mereka ucapkan, bukan hanya sebatas kata-kata, tapi hatinya betul-betul bersama Allah dan menjadikan Allah sebagai pelindungnya. Kemudian mereka istiqamah, Allah jamin mereka tidak akan mengalami ketakutan dan kesedihan. Bagaimana dia akan takut sedangkan Allah pelindungnya? Bagaimana dia akan bersedih dan berduka sedangkan semua yang pergi kembali kepada Allah, kelak satu hari Allah akan kumpulkan bersama dirinya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Barang siapa yang beriman kepada Allah, berserah diri kepadanya, mempercayakan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membimbing hatinya, Allah akan menuntun kalbunya, akan menerangi perjalanannya. Wallahu bikulli syai'in alim. Sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak mungkin bimbingan Allah akan salah. Tidak mungkin orang yang bersama Allah akan tersesat. Tapi sebaliknya, bagaimanapun pandainya seseorang di saat dia meninggalkan Allah, dia tidak akan menemukan jalannya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Taati Allah dan taati ar-Rasul. Jangan kalian ragu ataupun bimbang. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulina al-balaghul mubin. Kalau kalian berpaling, kalian tidak peduli, kalian abaikan, tugas Rasul bukan untuk memaksa kalian. Tugas Rasul hanya memberikan penjelasan dan penyampaian yang sejelas-jelasnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan harapan kepada kita semuanya. Allahu la ilaha illahu. Allah tiada ilah selain daripadanya. Dialah yang menciptakan langit bumi, Dia yang memerintah, yang berkuasa, Dia yang melimpahkan rizkinya untuk kita semua, Dia yang menjadi pelindung bagi kita semuanya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka dalam hidup ini kala seseorang ingin bersandar, berpegang kepada pegangan yang aman, hendaklah dia bertawakal dan berpegang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang akan dilakukan orang-orang yang beriman. Lalu Allah ingatkan kita semua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingat, sadar dan waspada. Sesungguhnya sebahagian dari apa? Sebahagian dari pasangan kalian dan anak-anak kalian merupakan musuh yang nyata bagi kalian.
Bagaimana hari ini sekalian pasangan dan anak-anak kita akan menjadi musuh kita pada saat kecintaan kita pada pasangan kita, kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada anak-anak kita memalingkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lupa, mengorbankan akhirat kita hanya untuk menyenangkan istri kita, anak kita, atau sebaliknya bagi seorang wanita hanya untuk menyenangkan suaminya, dia abaikan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ujian yang terberat dalam hidup ini. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian dari pasangan-pasangan kalian, demikian pula anak-anak kalian adalah musuh kalian. Waspadalah kalian, hati-hatilah agar kalian tidak mengikuti pasangan kalian, anak-anak kalian, tapi dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika akan hijrah meninggalkan kota suci Mekah, berkumpul bergabung bersama Rasulnya, istrinya menangis dan meratap, begitu pula anak-anaknya. Kalau kamu hijrah pergi, bagaimana keadaan kami? Siapa yang akan melindungi kami? Siapa yang akan menjaga kami? Siapa yang memberikan nafkah kepada kami? Suaminya mengajak, kalau kalian ingin bergabung bersama kami, berkumpul bersama Rasulnya, saya siap untuk berjalan bersama kalian. Tapi ternyata istri dan anaknya berat untuk berhijrah, karena mereka akan pindah ke daerah yang asing, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan juga kampung halaman mereka, dan mereka tidak yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu suaminya mengatakan, bila Allah Subhanahu wa taala memenangkan Rasulnya, saya tidak akan menerima kalian untuk kembali bersama saya. Bila kalian tidak ikut bersama saya, kemudian Allah memenangkan Rasulnya, saya tidak akan menyambut kalian kembali. Ternyata Allah Subhanahu wa taala penuhi janjinya, menangkan Rasulnya, dan berakhir kota Mekah juga kembali ke tangan orang-orang yang beriman. Lalu sahabat tadi enggan untuk memberikan maaf kepada keluarganya. Lalu Allah berfirman, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Kalau kamu maafkan, kamu lupakan kesalahan-kesalahan yang sebelumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka kemudian beriman, mereka menyesal ingin kembali. Suaminya dalam keadaan marah, tapi dengan ayat ini suaminya kembali menerima mereka. Sebagai penutup dari Jumat ini hadirin sekalian, Allah berfirman, kelanjutan dari ayat tadi, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sadarilah sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian fitnah, yang artinya ujian. Ujian karena kecintaan kita pada mereka, kecintaan kita pada pasangan kita. Berapa banyak para pemimpin rusak, menyeleweng, kehilangan kehormatannya karena kecintaannya pada istri maupun anaknya. Begitu pula berapa banyak ulama-ulama yang tergelincir, keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala karena kecintaannya pada istrinya maupun anaknya. Padahal seharusnya orang tua membimbing mereka, mengarahkan mereka, dan bersabar dalam menghadapi godaan-godaan dan permintaan mereka yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian merupakan fitnah dan ujian yang berat. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di sisinya hadirin sekalian, wallahu indahu ajrun azim, ganjaran yang besar. Bila kita sabar istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada sesuatu yang hilang. Tapi bila kita meninggalkan Allah karena kecintaan kita kepada benda dan makhluk, maka tak ada jaminan bagi kita hadirin sekalian untuk menjaga apa yang kita cintai. Bahkan yang terjadi sering karena kita mengutamakan kecintaan kita kepada makhluk, tapi dalam kemurkaan Allah yang kita cintai meninggalkan kita dan mengkhianati kita, wal iyadzu billah. Maka tidak ada tempat yang paling aman dalam hidup ini, tidak ada jalan yang paling lurus, tidak ada kedamaian yang betul-betul terjamin kecuali di saat kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Allah tak pernah meninggalkan kita. Pintu kembali terbuka sebelum datang detik-detik sakaratul maut. Pintu ampunan dan taubat senantiasa terbuka bagi kita semuanya.
Maka mari para jamaah hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersama-sama berlomba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana perintahnya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lil imani wal islam. Alhamdulillahi ala taufiqihi wa hidayatihi lana wa ja'alana min ummati nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Salawatu rabbi wa salamuhu ala nabiyhi al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi as-sairina ala nahjihil qawim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Udzakirukum wa nafsi bitaqwallahi wa biqawlihi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilabun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma izzal islam wal muslimin. Allahumma wahid sufufal muslimin. Allahumma lumma sya'thal muslimin. Allahumma aslih dhata bainihim. Allahumma ij'alhum ya Rabbana wa iyana jami'an min ibadika as-salihin al-murabitin wal mujahidin fi sabilik wal mu'tasimin bihablik as-sairin ala sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ij'alna min jundika fa inna jundaka humul ghalibun waj'alna min hizbika fa inna hizbaka humul muflihun waj'alna min awliyaika fa inna awliyaaka la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar wa aqimis shalah.